Majelis Taklim Al-Buron, berjuang bersama dengan umat, mengajarkan kebaikan sesuai dengan tuntunan kami Majelis Taklim Al-Buron. Kami Majelis Taklim Al-Buron, berjuang bersama dengan umat, mengajarkan kebaikan sesuai dengan tuntunan kami Majelis Taklim Al-Buron. Al-Buron siap berjuang, berkorban, terbang melayang,
محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركته ودين الحسنى بحرمته ربي فانفعنا ببركته ودين الحسنى بحرمته الله يا نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور أنت كثير وغالي أنت مصباح صدور يا نور عيني مرحبا يا حسيني يا رسول الله يا Al-Buraq yang alhamdulillah malam ini banyak hadir guru-guru di tengah-tengah kita. Yang pertama ada guru kita Al-Mukarram Ustadz Yusuf Yasin. Kita doakan juga beliau semoga sehat selalu, amin. Barokahkan ilmunya, amin. Dan Allah langgengkan ataupun Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, amin. Dan tak lupa juga ada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad LC yang masuk, kita doakan juga beliau selalu sehat, senantiasa sehat, amin. Semoga Allah barokahkan ilmunya, amin. Allah jaga dalam kehidupannya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga waktu ini juga ada guru kita Al-Mukarram Kiai Jubah Biru. Ada guru kita Al-Mukarram Ustadz Aswan, kakak dari almarhum Ustadz Uji Al-Buhari. Kita doakan beliau agar sehat selalu, amin. Dan Allah berkahkan juga ilmunya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga guru kita ada Ustadz Daden Gojek Al-Mukarram Kiai Abdul Majid dari Mekarsari. Dan sebelahnya juga ada guru saya alhamdulillah malam ini beliau sengaja hadir di Majelis Al-Buraq Al-Mukarram Ustadz Adila SPDI. Ahlan wa sahlan guru di Majelis Al-Buraq. Dan para guru-guru mursyid yaitu Ustadz Akay Abimanyu dan Ustadz Ade, dan guru kita yang lama tidak muncul, yang alhamdulillah malam ini lagi nggak ada job MTQ, makanya beliau hadir, yaitu Ustadz Total.
Assalamualaikum. 18 tahun beliau pergi ke padang rumput mau membelak seekor unta. Di tengah perjalanannya unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepadanya, bukan begini tujuan hidupmu dilahirkan ke dunia ini. Dengan kata-kata unta, Syekh kembali ke rumahnya. Beliau naik ke loteng menjumpai ibunya. Lalu Syekh memohon kepada ibunya agar mengirimkan ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, ia sangat setuju dan mengizinkan Syekh berangkat ke Baghdad. Dengan uang bekal 40 dinar dimasukkan ke dalam baju putra persis di bawah ketiak lalu dijahit agar tidak hilang. Kemudian Syekh Abdul Qadir disuruh membangunkan dari bersama suatu khalifah, gabungkan diri bersama suatu khalifah yang akan berangkat ke Baghdad. Ibunya berpesan kepada Syekh agar jangan berdusta dalam keadaan bagaimanapun. Setelah khalifah berkata berangkat dan Syekh Abdul Qadir di dalamnya, tatkala khalifah itu hampir masuk ke kota Baghdad, di suatu tempat Hamdan namanya, tiba-tiba datang 60 orang penyamun atau perampok. Khalifah itu habis-habisan. Semua perampok itu tidak ada yang mempedulikan Syekh Abdul Qadir karena beliau tampak begitu sederhana. Mereka mengira pemuda itu tidak punya apa-apa. Namun ada seorang dari perampok itu bertanya kepadanya, apa yang kamu punya? Dijawab bahwa ia punya 40 dinar dijahit di bawah ketiak. Penyamun tidak percaya, lalu lapor kepada pimpinannya apa yang telah ia dengar dari pemuda itu. Lalu diperintahkannya kepada penyamun tadi supaya pemuda itu dihadapkan kepadanya. Setelah saya menghadap, beliau ditanya oleh kepala rampok tersebut, berapa apa yang kamu kata tadi? Dijawab oleh Syekh, benar. Lalu kepala penyamun itu menyuruh mengiris jahit bajunya dan keluar uang 40 dinar. Melihat uang itu, kepala penyamun menjadi keheran-heranan. Kemudian menanyakan lagi kepada Syekh Abdul Qadir, apa sebabnya dia berkata yang sebenarnya. Dengan tenang dijawab oleh Syekh bahwa beliau berjanji kepada ibunya tidak akan berkata bohong kepada siapapun dalam keadaan bagaimanapun. Mendengar jawaban itu, kepala rampok tadi menangis terseduh-seduh karena ia merasa dalam hati kecilnya bahwa ia selalu hidup terus-menerus dalam melanggar perintah Tuhannya, sedang seorang pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap ibunya. Lalu sang kepala merampok bertekuk lutut di kaki Syekh Abdul Qadir dan menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh akan berhenti dari pekerjaan merampok yang diakuinya sendiri sebagai perbuatan yang hina dan jahat. Kemudian kepala rampok tadi dan anak buahnya mengembalikan semua barang perampok kepada kafilah. Perjalanan pun dilanjutkan dengan selamat sampai ke Baghdad. La ilaha illallah. Siap bu, siap ngai. Jadi dengerin tadi pantunya bagus, dadakan, ini orang cerdas. Ya, kasih sabaran tuh buat pantun tadi. Jangan diulangi. Lanjutkan kepada materi persiapan kita menyongsong hari Idul Adha. Yang sudah kita laksanakan sekarang ini adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau yang berpuasa, kita mah tidak kuat atuh. Kalau tidak kuat mah ya normal aja. Ya, malam 8, malam 9, hari ke-8, hari ke-9, ya, Tarwiyah dan Arafah. Besoknya tanggal 10 jangan puasa. Ya, kenapa jangan puasa? Karena besoknya kita akan ngagoreng daging, akan nyate. Itu pun kalau ada. Tapi insya Allah mudah-mudahan di Al-Buruk banyak, amin. Biar sapi 10 ekor, amin. Oh, kalau 10 ekor mah berarti berapa jumlahnya, itu enggak? Berapa orang ini semuanya? Ya kebagian lah bangsa 5 kilo ewang mah ya. Amin ya robbal. Kira-kira perkirakan. Insya. Bagaimana orang yang mau korban mempersiapkan dari sekarang, sudah menghitung hari apa, besok apa nanti beri kurban. Kemudian punya niat. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man kharaja min baiti ila siro iludhiyati kana lahu bi kulli khatwatin asharu hasanatin wa maha anhu asra sayiatin wa rufi'a lahu asra darajatin. Orang yang niatnya punya niat untuk membeli hewan kurban, ya, mulai keluar dari rumah
menuju ke tempat tujuan yang itu tempat dijualnya hewan kurban. Umpamanya Pak Haji Muslim mau membeli hewan kurban di Cilengsi atau di Jonggol, ya persilahkan, mangga. Cuma di sini terangkan, kalau keluar rumah semakin jauh semakin banyak langkahnya, pahalanya semakin banyak. Apa kita mau ke Cianjur biar ribuan langkah, kalau ke Jonggol umpamanya 700 langkah, ke Cianjur 1000 langkah, ke Bandung 2000 langkah umpamanya, itu lebih baik. Lebih banyak lagi apanya langkahnya, kata Sayyidina Ali, tiap-tiap langkah itu adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala asro hasanatin. 1 langkah 10 kebaikan. Kalau 10 langkah berapa kebaikan? 100 langkah berapa kebaikan? Dikalikan dan dikalikan kebaikan. Dan dihapus 10 kejelekan tiap langkah. Kalau 10 langkah kali 10 berapa? Kalau 20 langkah kali 10 berapa? Kemudian diangkat oleh Allah dan dihilangkan kejelekannya 10 kejelekan dihapus. Jadi merenang, kalau kita dilihat daripada keterangan ini, kalau beli korban jauh pun itu lebih baik. Yang dengan aja umpamanya ya terserahlah. Ini kalau gitu pahala gitu. Siap yang jauh yang dekat? Ya, yang gimana ya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana setelah nyampe ke tempat tujuan hewan yang ada di sana, ya, di tempat apa itu namanya? Tempat jualan. Istilahnya apa itu tempat jualan? Ya kalau barang mau beren toko, ya masa ada toko sapi? Nah, oh iya, lapak sapi, lapak domba, lapak kambing. Nyampailah ke lapak kambing. Kemudian Pak Haji Muslim itu bertanya kepada yang punya sapi, "Woi, mana ini orang yang punya sapi?" "Ada, Bos." "Ada, Bos." "Ada," katanya. "Ini berapa?" "Ini berapa sapi?" "Ini sapi dari mana?" Itu biar banyak lagi, biar banyak nanya dan biar banyak ngomong-ngomong. Apa sebabnya? Karena kalau mau tasbihan, setiap omongan yang kita diomongkan untuk membeli hewan kurban sapi, maka nilainya itu adalah tasbihan, sama dengan membaca tasbih. "Ini dari mana sapinya?" "Limusin." "Dari Bali." "Ini dari mana?" "Dari Jonggol." "Ah, ini mah peot banget, kayaknya dari Cilengsi." "Ya bukan Pak Haji, ini yang gede nih, dari Bandung umpamanya, dari apa itu namanya, Garut." "Ya ini domba yang ini berapa ini?" "Wah, ini mau 5 juta." "Dari mana ini?" "Asli Garut." Terus Pak Haji perbanyak omong, ya ngomong gitu maksudnya, sampai diusir sama penjual sate. Memang udah dicoba belum ini? Ya belum lah. Umpamanya banyak nanya, ya ini berapa timbangannya, ini berapa usianya, ini dari mana, ya boleh nggak apa-apa ya. Nah, membaca dan ngomong-ngomongin masalah mau beli sapi, mau korban domba atau kambing, itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan Sayyidina Ali, karena tasbihan sama dengan membaca tasbih. Kalau dia memintanya kepada selain Allah, berarti dia belum mengenal Allah. Maka dengan zikir tadi, membaca maulid ad-diba, kemudian membaca salawat, membaca Al-Quran, membaca doa, ini salah satu bentuk cara kita memohon bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hajat-hajat kita dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu. Ini yang dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul Allah terdahulu. Dulu ada nabi yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah Nabi Ibrahim ini mau dibakar di api besar. Saat dilemparkan, beliau Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa, dengan membaca kalimat thayyibah, dengan membaca zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Begitu dilemparkan Nabi Ibrahim ke api yang besar, Allah berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Dingin tuh api, nggak kebakar Nabi Ibrahim. Akibat apa? Wasilah apa? Dengan zikir dan dengan membaca doa. Ada dulu Nabi Allah yang pernah terperangkap dalam perut ikan paus.
selama 3 hari, ada yang mengatakan selama 7 hari. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir untuk memohon bantuan pertolongan dari Allah dengan membaca kalimat, membaca doa la ilaha illa subhanaka inni kuntu minat. Nabi siapa tuh namanya? Nabi Yunus. Di depan pintu surga Bapak Ibu ditanya, ente tahu bagaimana untuk bisa masuk surga dari mana? Dari Al-Burah. Ente tahu tentang fadilah kurban yang katanya kalau jalan menuju tempat pembelian hewan kurban itu setiap langkahnya itu 10 derajat, 10 kebaikan, dihapus 10 dosa dan kesalahan. Ente tahu dari mana? Al-Burah. Berarti ente masuk surganya entar dulu. Mana Ustadz Kiai yang kemarin puasa belum makan? Yang ngajarin kitab itu mana orangnya? Oh, di belakang. Ini suruh maju. Kenapa? Suruh maju. Dia lebih berhak duluan masuk surga dibanding ente. Sama senal-senalnya. Sama senal-senalnya. Ada yang bawain sendalnya. Jadi kalau dia mau masuk, maaf malaikat, sendal saya sama Ustaz Aslan, saya bawain sendalnya. Begitu beliau di depan pintu surga, malaikat naroskeun deui. Eta pangaosan maca kitab eta di majelis naon? Majelis Al-Burah gaduh nasah. Ini punyanya Pak Haji Muslimin. Mana beliau? Lagi ngantri di belakang, suruh ke depan. Akhirnya semua jamaah Al-Burah khususnya asup karena surga Pak Untuy-Untuy. Alhamdulillah. Alfa sallallahu
mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik juga untuk bisa berkurban di hari Idul Adha. Karena barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, yang mampu untuk berkurban tetapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Jadi Idul Adha datang, kita usahakan berkurban, jangan hanya modal tusukan sate sama arang. Ya, sampai kapan kita seperti itu ya? Mudah-mudahan kita diberikan luasan untuk bisa berkurban, dan insya Allah yang hadir di sini Allah catat pahala haji walaupun tidak haji. Karena di hari Arafah, barang siapa yang ikut wukuf di Arafah dan dia berprasangka tidak diampuni dosanya, itu adalah bagian daripada dosa. Ya, barang siapa yang tidak yang di dalam hatinya ketika wukuf di Arafah ya merasakan diri yang tidak diampuni oleh Allah SWT, itulah bagian daripada dosa. Ya, berarti apa? Pasti diampunin oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita yang tidak haji dengan keinginan haji, maka Allah akan ciptakan malaikat untuk menghajikan kita. Yang mengatakan siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Barang siapa ingin haji dan ada halangan untuk tidak haji, maka Allah akan ciptakan malaikat untuk menghajikannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mudah-mudahan berikan taufik kepada kita semua. Wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. اللهم اجمع بيننا وبين جماعة بالروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، هما إلا فرجته، دينا إلا قضيته، مريضا شفيته، عيبا إلا سترته، والمحتاج كفيته، والكرب نقصته، ولحاجة من جد الآخرة قضيتها وأسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.